Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita ngaji belajar urip. Kali ini bahasan kita mengenai rasa takut. Seringkali kita mendengar kata-kata bijak atau nasihat tua, milikilah rasa dan jangan merasa memiliki. Mengapa sampai ada nasihat seperti ini? Bukankah setiap orang telah memiliki rasa? Dan mengapa jangan merasa memiliki? Kalimat milikilah rasa mengandung maksud gunakanlah rasamu atau perasaanmu atau pakailah empatimu. Bila kita dicubit orang lain merasa sakit, maka janganlah mencubit. Bila kita dihina orang lain merasa terhina, maka janganlah menghina. Apa yang kita rasakan, orang lain pun merasakan. Sadarilah anugerah rasa yang telah kita terima dari Tuhan sebaik-baiknya, agar kita mampu bersyukur dan hidup kita damai, jauh dari aroma permusuhan. Jika orang lain ingin memusuhi kita, itu adalah hak mereka, asal jangan kita yang memusuhi. Karena permusuhan sangatlah tidak menguntungkan, sangatlah meresahkan. Pepatah mengatakan, satu musuh itu terlalu banyak dan 1000 teman itu masihlah kurang. Oleh karena itu, jauhilah atau hindarilah aroma permusuhan. Kasihan hati dan pikiran kita sendiri. Sebab sebelum kita menyakiti orang lain, kita telah sakit terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan pesan jangan merasa memiliki? Seperti yang kita tahu bahwa sumber dari rasa kehilangan adalah rasa memiliki atau kemilikan, kata orang Jawa, kemelekatan terhadap benda. Sadarkah kita bahwa kita ini milik siapa? Bila memang milik kita sendiri, lalu berapa lama? Kita juga harus sadar bahwa jangan sampai lantaran merasa tidak memiliki menyebabkan kita lepas dari tanggung jawab pemeliharaan. Sebab kelanjutan dari penciptaan adalah pemeliharaan atau perawatan. Tanpa perawatan yang baik, barang atau benda yang kita punya akan cepat rusak. Bumi kita juga demikian. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai pemelihara kehidupan di dunia? Sebagaimana tukang parkir sepeda motor, meskipun bukan miliknya, ratusan sepeda motor di tempat parkir adalah tanggung jawabnya. Melestarikan kehidupan di dunia itulah salah satu tugas manusia sebagai khalifah. Ger anak-anakku, murid-muridku, nasihat tua yang telah berusia ratusan tahun tentu bukanlah omong kosong belaka, bukanlah buang semata. Hanya saja kita sering tak paham atau tidak menghiraukannya. Rasa rumangsa, rasa merasa dan memiliki rasa atau sadar diri
dan empati atau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nasihat dengan kalimat-kalimat seperti ini tentu saja ditujukan kepada mereka yang telah peduli dengan hal-hal yang berkenaan dengan hakikat atau rasa. Rasa, merasa, memiliki rasa, rasa rumangsa ngrumangsani. Dunia rasa adalah dunia kedalaman, sedangkan permukaannya adalah rupa. Ada rupa, ada rasa, ada wadah, ada isi, ada syariat, ada hakikat. Keduanya adalah anugerah yang harus kita syukuri sebagai berkah. Namun karena rasa adalah kedalaman, maka tidak banyak orang yang mengerti yang sebenarnya. Ada semboyan, yang penting rasa nyambung, mestinya mampu menggugah kita untuk lebih memilih rasa daripada rupa. Seringkali kemasan membuat kita kecewa, manakala apa yang ada di dalamnya tidak sesuai dengan penampilannya. Segalanya tak seindah penampilannya. Bila kita ingin mengenal dunia rasa lebih jauh, kita bisa mengambil contoh bumbu-bumbu yang ada di dapur kita. Dari berbagai macam bumbu, masing-masing memiliki rasa yang berbeda-beda. Asin, manis, pedas, gurih, masam, dan seterusnya. Perpaduan dari semua itulah yang disebut sambal, yang menjadi cikal bakal semua kuah dan sambal itu sendiri. Perpaduan yang sepadan antara rasa satu dengan lainnya menjadi kunci dari kelezatan setiap masakan. Dan lezatnya makanan bisa menimbulkan kenikmatan yang tidak terhingga, khususnya bagi para penggemar kuliner. Bahkan tak jarang tempat yang jauh atau harga yang mahal tidak menjadi masalah. Demikian pula dengan rasa yang ada di dalam hati kita. Rasa cinta, benci, dendam, rindu, rasa malu, rasa takut, berani, marah, cemburu, dan seterusnya. Semua disediakan bagi kita agar lengkap dan sempurna dunia rasa yang ada pada manusia. Kita tidak bisa menolak yang satu dan menerima yang lain atau pilih kasih. Yang kita perlukan adalah menerima semua rasa itu dan mampu mengelolanya dengan baik, sebab semuanya saling terkait. Semisal rasa lapar. Lapar adalah kunci nikmatnya makan. Tapi seringkali kita berpikir atau bersikap negatif terhadap lapar. Contoh lain adalah perpisahan. Hampir semua orang sedih menghadapi perpisahan. Padahal bila tidak ada perjumpaan, tentu saja perpisahan itu tidak ada. Dan contoh lain lagi adalah rasa takut. Rasa takut yang teramat sangat dapat merampas sepenuhnya kenikmatan apapun dalam hidup kita ini. Kurangnya pengenalan kita terhadap dunia rasa atau kurangnya kepekaan rasa dan tidak berimbangnya antara akal sehat dan ambisi bisa menyebabkan kita berlebihan dalam menyikapi apa yang kita rasakan. Terlalu sayang, terlalu cinta, terlalu benci, terlalu cemburu, terlalu tergesa-gesa, dan seterusnya. Semua yang serba terlalu memusnahkan benih-benih kenikmatan anugerah rasa. Makan terlalu sedikit membuat kita kurang puas atau kurang kenyang.
Makan terlalu banyak bisa mengacaukan kelezatan makanan. Terlalu cinta membuat kita melayang-layang dalam dunia khayalan. Terlalu benci bisa membuat kita gelap mata dan bahkan menjadi pembunuh. Terlalu takut atau paranoid membuat kita seringkali salah tingkah, tak tentu arah dan tersiksa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ger anak-anakku, murid-muridku, untunglah Tuhan kita itu maha adil. Di samping kita punya perasaan, kita juga punya pemikiran atau akal sehat untuk mengendalikan rasa kita, agar kita mampu menggunakan rasa seperlunya, secukupnya, jangan berlebihan. Kita harus sadar bahwa setiap orang itu memiliki rasa masing-masing, termasuk rasa takut. Dalam situasi dan kondisi apapun, kita masih punya rasa takut. Bila kita adalah orang miskin, kita takut tak bisa makan. Bila kita adalah orang yang hartanya banyak melimpah, kita takut harta itu berkurang. Bila kita adalah orang yang berkuasa, kita takut hilang kekuasaan itu. Bila kita adalah orang alim atau orang pandai, kita takut dianggap bodoh. Bila kita hidupnya mapan atau nyaman, pasti kita takut akan perubahan. Di saat rasa takut itu mulai menghinggapi, akal yang sehat seharusnya mampu menetralkan, sehingga rasa takut itu masih dalam batas kewajaran atau manusiawi. Sebagaimana kita tahu bahwa akal yang sehat dan kuat hadirnya tidak dengan tiba-tiba, namun harus benar-benar dilatih dengan baik dan teratur, sehingga kita menjadi seorang yang agamis dan realistis. Itulah gambaran yang cocok bagi akal yang sehat dan kuat. Dengan modal wirid yang sesuai, pembimbing yang berpengalaman dan tulus, dengan ketaatan yang memadai, dan pergaulan yang sehat pula, maka rasa takut itu dapat diubah menjadi kekuatan kebenaran, kekuatan kebajikan yang luar biasa. Karena takut menyinggung perasaan orang lain, mendorong kita menjaga omongan kita atau tutur kata kita. Karena takut meminjam dan membebani orang lain, kita bisa menjaga harga diri. Karena takut merendahkan orang lain, kita bisa menghargai orang lain. Dan bahkan karena takut tidak mendapatkan ridho dari Allah SWT, kita bisa jadi lebih ikhlas. Ger anak-anakku, murid-muridku, dengan latihan mengolah rasa secara istiqomah dan penuh kesabaran, akhirnya rasa takut yang menakutkan akan menjadi buah kedamaian yang nikmat luar biasa, sebagai balasan bagi yang takut kepada Tuhannya. Rasa takut yang mendorong kita menambah keimanan dan senang mengamalkan kebajikan. Al-Quran Surat Kafirun ayat 8 menyatakan, Jazauhum inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka ridho kepadanya. Itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Sekali lagi, milikilah rasa dan jangan merasa memiliki, agar hidup yang kita jalani bisa kita nikmati dan kita terbebas dari rasa kecemasan akan kehilangan. Bila kita merasa tak punya apa-apa, lalu apa yang bisa hilang dari diri kita? Cukup sekian dulu wejangan-wejangan yang insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Mohon maaf atas segala kekurangan.
dan semoga selalu bermanfaat. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.